Halo guys, kita di sini akan meninjau secara langsung berada di petani salak yang daerah di Ngembesan, Sleman, Yogyakarta. Dengan narasumber kami yaitu Bapak Jumadi. Bapak ini. Bapak Jumadi. Nah, ini dia Bapak Jumadi. Monggo Pak. Kami akan meninjau secara langsung, mengadakan survei dengan penelitian secara langsung untuk terjun ke lapangan yaitu di daerah petani salak di Ngembesan, Turi, Sleman. Nah, mau tanya nih Pak, untuk luas lahannya sendiri ada berapa hektar Pak? Ya enggak, kurang lebih ya setengah hektaran. Setengah hektar. Ya. Oke. Terus untuk cara menanam salaknya mungkin bagaimana nih Pak? Oh, itu buat lobangan dulu. Dulu saya agak gulut itu ini pohon salak ini saya tanam di kalen itu loh, di bawah lobangan itu. Lama-lama menjadi tinggi. Dan itu ya itu kira-kira pengelolanya atau apanya? Cara nanam. Oh, cara nanam itu ya saya lubang ini di sini. Itu saya uruk dengan tanah, dengan pupuk. Itu saya tunggu supaya bisa berkembang, bisa hidup gitu. Untuk cara mendapatkan bibitnya sendiri, Bapak membeli atau dengan cara apa ini Pak? Dulu saya membeli kira-kira harganya satu batang itu 5.000. Oh, 5.000. Iya. Dengan cara barter dengan petani yang ada di bambu itu ya Pak? Petani Iya. bambu ya? Iya. Dulu itu saya cangkok pakai bambu itu, bambu ampel. Oh, bambu ampel. Iya. Kalau sekarang sudah ada kemajuan, cara menyangkoknya itu pakai impus, yang itu. Nah, mungkin bisa ditunjukkan Pak bagaimana cara mencangkoknya mungkin? Kalau cara mencangkoknya sulit ini. Sudah jadi semua soalnya. Sudah jadi semua, ada anaknya tidak saya kembangkan. Itu jadi sudah saya tidak mengeluarkan bibit ke tempat orang lain. Itu anak-anaknya itu saya pangkas semua, tidak saya kembangkan. Nah, untuk cara apa? Kan ini kan misalnya ini baru berumur berapa nih Pak? Ini kira-kira 4 bulan. 4 bulan ya. Iya. Untuk sistem panennya itu gimana nih Pak? Ini sistem panen ini ya ini diambil itu saya ditaruh di teras saja, sudah di rumah sudah ada pembeli yang datang. Dalam 1 bulan itu bisa panen berapa kilo Pak? Ya itu kemungkinan 1 bulan ya bisa 1 kuintal lebih. 1 kuintal nggih. Ya. Ini Pak melanjutkan pertanyaan tadi, kalau untuk masalah penghasilannya itu tiap bulannya berapa itu Pak? Ya itu kalau tiap bulan itu kan tidak tentu, ya paling enggak itu 1 minggu 1 kali penjualannya. Itu kan ada itu pengepul yang datang, saya petik kan gitu. Lalu jadi berapa kental kan nggak tahu. Oh gitu. Tiap minggunya. Kalau untuk harganya itu biasanya gimana Pak? Kalau harga itu naik turun, itu mengikuti harga pasaran. Oh, harga pasaran. Kalau untuk panen raya? Panen raya kalau musim begini ini kan banyak penghasilan kan, itu juga tidak kalau seperti yang musim-musim kalau langka itu harganya murah kalau begini. Sekarang mencapai berapa Pak? Ya 3.000-an. Sekilo itu 3.000? Iya. Itu untuk penjualannya? Penjualannya itu pengepul itu. Oh, jadi dari tanam? Dari kebun, petik, ya dari petik kalau dibawa ke pulang itu sudah ada tengkulak yang datang. Oh gitu. Kalau untuk penghasilan rata-rata dalam 1 bulan itu sampai 3 juta, 4 juta atau gimana itu Pak? Ya kira-kira ya 3 jutaan. 3 jutaan. Iya. Kalau untuk biaya, untuk mencukupi biaya kebutuhan sehari-harinya? Ya itu lebih dari 3 juta. Jadi kebutuhannya lebih dari juga Iya. juta.
gitu. Lebih dari 3 juta kan kebutuhan sehari-hari kan nggak mungkin toh. Ya. Ada kebutuhan itu dengan tetangga, apa ada itulah apa itu ya katanya nyumbang atau apa itu kan banyak sekali kalau kebutuhan Kebutuhan orang dadakan desa. ya. Iya. Oke. Untuk permasalahan di area Salak ini biasanya apa ya Pak yang terjadi, kendalanya Pak biasa yang terjadi? Ya banyak sekali yang terutama itu kekurangan air itu untuk menyirami tanaman ini, dan itu kendalanya kalau musim kemarau. Musim kemarau banyak sekali yang kena panas itulah karena kekurangan air kalau di sini. Jadi itu ya harus malam juga saya juga menyirami ini. Pakai peralon, dari itu saya tampung bak yang sebelah itu untuk mengairi ini. Itu kendalanya. Dan kalau sesudah musim itu ada jadi salak, itu ada kendalanya juga dimakan lalat buah. Lalat itu loh yang namanya ular itulah. Itu juga makan salaknya itu menjadi busuk. Dan ada cacing itu makan yang seperti ini, ngubeti cangkengnya sini, itu bisa menjadi itu busuk sama itu patah cangkengnya juga. Dan ada juga dimakan tupai, ada tikus itu juga makan, itu merusak tanaman salak hasil itu juga, begitulah. Kalau yang lalat buah itu bisa pakai ini obat yang ini namanya obat petrokinol. Petrokinol ya namanya Pak ya? Ya ini seperti ini. Dan ini dioleskan kapok lalu kita pasang di sebelah ini. Ini kan hitam-hitam ini juga ini lalat buah. Lalat buah yang sudah tewas ini. Begitu. Sudah mati gitulah. Kalau yang saya gantung sebelah dari sini dulunya. Lalu ini kita beri air segini, itu lalat buah masuk ke sini, itu kan bisa jadi mati. Oh, karena reaksi dari obatnya ini ya Pak ya? Oh, gitu. Kan itu kalau petrogenol ini menarik dari jauh pun juga bisa meresap itu. Meresap baunya itu, lalat itu tertarik gitu karena baunya itu. Berarti obat ini tuh fungsinya untuk aromanya itu bisa menarik dari si lalat ini untuk bisa hinggap di dalam botol ini ya Pak ya? Angkat itu. Misalkan dia ada bintik-bintik atau apa, mungkin bisa dijelaskan Bapak? Kalau yang bintik-bintik seperti apa ya? Ini. Seperti ini. Seperti ini. Kan ini dimakan lalat ini. Nah, ini busuk ini. Ini busuk. Nih. Itu kan dulunya dimakan lalat seperti ini kan busuk tuh. Untuk cara penanaman tanaman salak ini bagaimana Pak ya kira-kira? Ini saya buat lubangan dulu. Kalau sudah kita buat lubangan itu sudah jadi, lalu saya ambil bibit. Cara menanam toh? Ya ini. Oh, ini. Pelan-pelan Mas, juri loh. Oh, iya. Ini taruh sini ya Pak ya? Ya, situ. Nah. Kalau sudah begini, itu diuruk. Itu. Sudah, itu ada. Nah, ini ya Pak ya? Ya, ini sudah. Berarti ini diambil dari bibitnya yang di dekatnya salak yang udah Iya. tua gini, terus diambil bibitnya, terus ditanam begini ya Pak ya? Iya. Untuk dibikinkan lubangan. Iya, kalau gini seperti ini itu 3 tahun asal baik pemeliharanya itu juga sudah mulai berbuah. Berarti ini nanti setelah proses penanaman seperti ini, apakah hanya dibiarin gini aja nanti atau dikasih pupuk atau nanti dikasih apa gitu mungkin Pak? Dikasih pupuk. Pupuk itu 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali? Ya, tiap 6 bulan. Itu pupuk dari pupuk kandang. Itu ya pupuk kandang. Kalau lebih cepat itu kalau dipupuk pakai urea. Tetapi kalau saya nggak suka pupuk urea itu. Karena itu kalau urea kalau nanti bisa
kurang positif, memupuknya tidak rutin, itu bisa katrak gitu. Oh ya. Katrak itu enggak sesuai dengan kemampuan gitu lah caranya. Kalau cara memupuk kan ini yang seperti ini di lubang gini dengan begini, bentuk L gitulah. Oh, dibentuk L gini ya? Iya, bentuk L begini. Kalau sini diberi pupuk hubung ini. Kalau sudah itu besok lalu diuruk lagi. Pak Jumadi, Ya, saya mau tanya, iya. untuk petani-petani di sini itu ada paguyuban petani enggak? Kayak kelompok tani gitu. Kalau dulu itu juga ada. Tapi seperti saya ini karena membagi waktunya itu saya nggak bisa itu. Tidak bisa mengikuti karena ada yang saya kebutuhannya itu mencukupi keluarga dan anak-anak itu juga banyak, mencarikan itu untuk biaya sekolah dan untuk apa-apa itu kan. Kalau kelompok tani itu kan tiap hari berapa hari sekali itu kan pasti berkumpul gitu. Karena saya waktunya nggak cukupi, kalau daripada saya ikut tapi saya tidak pernah ikut berkelompok kan saya malu sendiri. Oh iya. Karena saya kalau bilang iya ya ikut sewaktu-waktu saya harus datang. Tapi kalau tidak bisa ada waktu kan saya tidak ikut itu. Terus ada nggak dari koperasi kelompok tani itu memberi kayak pupuk gratis atau bantuan modal? Pernah nggak Pak Jumadi nerima seperti itu? Kalau saya enggak. Karena kalau saya itu saya belum lama ini saya ikut itu kelompok Dimplot itulah, kelompok cabai itu. Saya itu tapi kelompok cabai itu kan kebanyakan orang itu kan ya itu toh. Yang kerja juga ya kerja, yang tidak ya juga tidak kan gitu. Saya lama-lama saya aktif datang tapi ada yang tidak datang kan saya lama-lama itu saya juga males gitu. Oke. Sejauh ini berarti kelompok tani di sini seperti kayak kurang aktif ya. Terus juga untuk kepedulian dari koperasi, dari pemerintah juga belum ada kucuran dana khusus untuk pengembangan salak ini. Belum. Terus kalau untuk Pak punya keinginan enggak inovasi salak ini bukan hanya diserahkan ke pengepul, tetapi Bapak punya keinginan seperti kayak bikin home industry pengembangan keripik. Jadi salak itu dibuat kayak keripik itu, punya keinginan nggak seperti itu? Kalau saya itu kalau ada yang memberi itu kan saya ingin kan bisa harga jualnya lebih berlaku dan lebih meningkat gitu. Oke, ya. Berarti Pak Jumadi juga membutuhkan uluran-uluran dari orang-orang yang bisa membuat harga salak menjadi tinggi. Nah, di situ ya. Berarti punya keinginan, kerinduan. Terus ada nggak Pak Jumadi juga ingin juga kayak ada pendidikan khusus, ada ya Pak ya? Misalkan dalam perkumpulan itu pendidikan mengenai cara beginilah biar menanam salak biar cepat, biar hasilnya meningkat, harganya tinggi, produksinya ada sendiri, dibikin inovasi keripik, dan itu bisa menambah taraf hidupnya Bapak meningkat, ekonominya meningkat, itu ingin sekali ya Pak? Iya ingin, itu salut kalau Mbak bisa mencarikan jaluran itu. Kan saya dulu juga di kelompok saya juga sudah mengusulkan cara membuat pupuk organik itu. Saya di CU itu saya mengusulkan gitu. Tapi kok lama-lama tidak ada kelanjutan, tidak ada perkembangan juga. Mungkin bisa ditunjukkan Pak bagaimana cara pemanenan buah salak sendiri? Ya, ini kalau seperti ini kan sudah tua. Ini sudah masanya ini dipanen. Ini saya petik ya. Saya ini ambil ini. Nah, gini. Ini begini. Nah, ini. Ini yang udah matang ya Pak ya? Ya. Coba mau makan ambil. Oh, boleh nih Pak? Boleh, ambil. Nah, ini adalah buah salak yang langsung dari panen. Iya, Fresh. Wah. Itu rasanya boleh dibuktikan. Kalau diekspor itu bagus ya? Kalau diekspor itu masih bagus ya Pak ya? Iya, kalau seperti ini kan bisa diekspor. Ini jenis tanaman salak apa Pak?
salak pondok. Oh, salak pondong ya. Iya. Saya makan ya, Pak. Ya, coba dimakan. Enggak, Manis Pak. ya? Manis, Pak. Ya. Enggak, Pak. Oke dah. Ya, oke. Gini, ini Pak Jumadi dengan punya lahan sebesar ini, dia merindukan untuk uluran tangan dari pemerintah khususnya agar salak itu bisa meningkat harganya, dan terus juga dia merindukan pendidikan khusus ya, bagaimana cara pengolahan salak itu agar bisa diekspor, karena salak itu sendiri jika terjadi panen raya itu harganya memang benar-benar rendah. Jadi mereka membutuhkan, petani-petani di sini membutuhkan koperasi yang bisa memberi kayak pupuk yang benar-benar bagus, pupuk yang benar-benar ada gratis uluran tangan dari pemerintah, dan sekolah tani khususnya. Guys, jadi ini adalah sekian dari kelompok kami, di mana kami bisa mensurvei keadaan petani salak yang ada di Ngambesan, Turi, Sleman dengan berbagai faktor dan kondisi tentunya di masa pandemi ini. Nah, saya ucapkan juga kepada Bapak Jumadi, terima kasih telah menerima kunjungan dari kami. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Semoga untuk panen salaknya juga sukses dan tentunya mendapatkan perhatian pemerintah. Ya, saya juga terima kasih atas kunjungannya mbak-mbak sekalian atau mas-mas sudi mengunjungi saya dan bisa membina saya, lama-lama bisa ada apa yang kita harapkan dan kita rindukan, semoga bisa berhasil saya, dan terima kasih juga. Ini untuk dari saya, ini kita beri untuk dimakan bersama-sama dengan teman. Oke, terima kasih, Pak. Terus, Terima kasih.